Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, di mana saja berada, kapan saja dan siapa saja, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari berkah Allah, untuk mencari kenikmatan karena mengenal ma'rifat dan iman kepada Allah. Ini tidak sembarangan bisa didapatkan oleh setiap orang. Allah hanya memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan lezatnya ihsan hanya kepada mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan GR, tapi saking yakinnya bahwa Allah tidak akan pernah berbohong. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, dan Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat sesuatu yang berbeda dengan tabiat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terkumpul dalam Asmaul Husna atau Asmaul Azam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Iman, selama ini kita artikan iman adalah percaya. Boleh. Kalau untuk orang-orang yang hanya sampai di pengertian percaya adalah iman. Arti iman luas. Luas dan luas sekali. Rukun iman. Rukun iman selama ini kita tahu hanya 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ. Imam Nawawi dibilang di Indonesia Muhammad Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Tanahara. Dia menulis sebuah kitab namanya Futuhatul Madaniyah. Di dalamnya menceritakan tentang cabang-cabang iman yang lebih kurang jumlahnya ada 78 cabang. Bukan rekayasa, bukan buah pikiran dia. Beliau mempelajari dari kitab An-Niqayah yang dikarang, yang disusun oleh Imam Suyuti, dan dari kitab Futuhatul Makkiyah yang dikarang disusun oleh ulama besar waliullah namanya Ibnul Arabi. Setelah direnungkan, setelah dipelajari, setelah dihayati, luas sekali arti iman itu. Mahal sekali arti iman itu. Sehingga orang yang mempelajari Futuhatul Madaniyah yang disusun oleh orang Indonesia, Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang tempat kelahiran beliau adalah di Tanara, di Banten, dan beliau menjadi ulama besar. Makamnya dimakamkan dekat makam Siti Khadijah.
karangan beliau ini, tulisan beliau ini, saya nggak senang ya dibilang karangan ya. Lebih baik karya tulis beliau. Sudah 100 tahun yang lalu. Isinya mempesona. Setiap dibaca, setiap diajarkan kepada siapa saja, dia selalu bertanya, ini kitab apa? Sudah sejauh itu? 100 tahun yang lalu cara berpikir tentang iman? Kita baru sampai di iman percaya saja. Lezatnya ihsan, nikmatnya iman. Mungkin ketika kita mendapatkan kenikmatan yang sesuatu yang hebat dan agung, mungkin di situ kita punya anggapan bahwa ini nikmat. Nanti Abi sampaikan bagaimana hebatnya, dahsyatnya iman. Membuat orang lebih baik mati daripada dia harus nurut kepada makhluk karena disuruh maksiat. Saya pilih kematian sebab dengan makhluk ada batasnya, ada jedaknya, waktu, zaman dan kurun. Dengan Gusti Allah tidak ada jedaknya. Iman dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala semakin diperdalam, semakin dikaji, semakin kita mengaji, semakin merasa bahwa hati ini, diri ini, jiwa ini, jasad ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Semakin nikmat akan kita rasakan. Tidak bisa mengaji sepintas saja. Jangan kaget kalau ada orang berpindah-pindah iman sebab dia belum mengaji. Jangan kaget kalau ada orang menjual imannya, menjual Islamnya, seperti dia kafir, nggak pernah ngaji, nggak pernah kenal Allah, dan nggak pernah kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijual begitu saja hanya karena rupiah. Hilang lenyap sudah iman itu kena rupiah. Jadi kalau umpamanya kita sadar dan kita mengerti betapa bahagianya kita mendapat pimpinan, mendapat seorang pemimpin. Allah memberikan kepada umat Islam pemimpin yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah akan ada keduanya dan tidak akan pernah ada orang yang bisa seperti beliau. Beruntung kita, beruntung kita tidak salah memilih pemimpin dan tidak salah mengikuti pemimpin seperti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nikmat, nikmat, bukan main-main. Sudah 73 tahun hidup beriman, dari hari ke hari merasakan indahnya Islam, indahnya iman, nikmatnya iman, dan lezatnya. Kenapa disebut lezat? Sebab kalau ihsan adalah klimaks paduan Islam, paduan iman, paduan ihsan. Itu ihsan. Subhanallah. Sampai perbuatan baik dikatakan dalam Al-Quran, al jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah perbuatan yang baik, ihsan bukan hanya sekedar baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan, apakah bukan ganjaran ihsan dengan ihsan? Harus dikaji. Tafsir ini harus mendalam.
sampai menangis para wali, sampai terseduh sedan, sampai terpesona, sampai ngahuleng para wali menilai ihsan sesuatu yang lain. Ihsan sesuatu yang Allahu Akbar. Kita ngaji harus sampai di sana. Hal jazaul ihsan illa al ihsan? Bukankah kebaikan balasannya kebaikan lagi? Ingat, bukan baik sebaran baik. Bukan balasan kebaikan dengan kebaikan, bukan. Ihsan. Setelah kita mencoba, bukan mencoba. Sebab kalau sudah mengatakan mencoba, itu artinya belum yakin. Mari kita coba doa ini. Maaf, Anda tidak akan pernah dikabul doa ini. Sebab kamu baru mencoba. Sehingga coba itu karena tidak percaya, dicoba. Kalau sudah berhasil, baru percaya. Bukan. Iman bukan coba-coba. Doa bukan coba-coba. Kata Rasulullah, ud'uuni wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kamu padaku. Hadis qudsi ini Rasulullah yang bicaranya, tapi setelahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kamu kepadaku wa antum sambil kamu muqinun, yakin, seyakin-yakinnya bil ijabah. Tuh. Gak ada coba-coba. Beruntung kita masih ada kesempatan. Di Ramadan ini kita tingkatkan iman kita, Islam kita, ihsan kita. Islam dinul fitri. Agama Islam adalah agama yang fitrah. Apa itu fitrah? Selama ini fitrah diartikan sedekah fitrah, zakat fitrah. Lain. Khitanan, ajaran Islam yang fitrah. Nikah, suami istri, hubungan suami istri, fitrah, diajar semua sama Allah. Jadi selama ini kita baru mempelajari kulitnya saja. Kulitnya. Kita harus, Abi merasa masih belajar kulit. Belum kepada intinya. Belum kepada saripatinya. Seperti yang Rasulullah katakan, doa mukhul ibadah. Mukhul ibadah. Inti saripati ibadah. Doa. Berarti yang doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, bukan itu yang dimaksud. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal yang luar biasa. Bukan main-main. Allah tidak kelihatan sama mata. Allah tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran. Allah tidak akan bisa dilintaskan di dalam hati sanubari. Allah. Tapi ajaran Rasulullah mengatakan bahwa kalau sudah kepada klimaks ihsan, iman, Islam, iman, ihsan, sampai ditanya, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha, kamu mengabdi kepada Allah. Kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata rohu, seolah-olah kamu melihat dia, kamu melihat dia, kamu melihat Allah. Ketika berbuat baik, kamu melihat Allah. Ketika sedekah, memberikan sedekah kepada seseorang, kata Rasulullah, sebelum sedekah itu sampai kepada tangan seseorang, lebih dulu sampai kepada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ihsan. Itu ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah artinya perbuatan ihsan akan dibalas dengan ihsan? Ini contoh satu saja. Insyaallah nanti Abi akan sampaikan kisah-kisah tentang seperti ini. Jadi kita sekarang sujud, taat kepada Allah, mau puasa. Karena puasa untuk Allah, bukan untuk saya. Salat untuk saya, puasa untuk Allah. Laparnya saya, tapi Allah yang menilainya. Hausnya saya, tapi yang menilai Allah. Ana azibih, aku yang akan memberikan pahala ganjar puasa tadi. Jadi kalau sekarang kita betul-betul ngaji nih, umat Islam Indonesia betul-betul ngaji semuanya, iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia nggak akan seperti hari ini. Tidak sholat Jumat, nggak taraweh, sebab takut corona. Nggak berjabatan tangan, berarti sama ibu dan ayah juga kita nggak cium tangan, sebab corona. Di sini kita lihat, memang iman kita masih lemah. Mungkin kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani meninggalkan perintah Allah, berani menyepelekan perintah Allah, takut sama corona, tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan ini semua. Menyesal nanti setelah berlalu, salah ngomong, salah bicara tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, betul-betul sedih. Wa illam takun tarahu, tapi kalau engkau tidak melihat Allah ketika sedekah, ketika sujud, ketika puasa, ketika berbuat baik, ketika kita menjauhi larangan Allah, kalau kamu tidak melihat, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita semua. Allah menyaksikan semua kejadian-kejadian di Indonesia yang gak wajar, yang gak adil, gak jujur. Semuanya betul-betul tidak seperti yang diajarkan sama pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan Islam kita. Ingin rasanya menikmati rasanya lezat Islam. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua, bangsa Indonesia selamat, negara kita selamat, seluruh rakyat Indonesia selamat. Hancurkan ya Allah pemimpin-pemimpin culas, pemimpin-pemimpin korup, pemimpin-pemimpin curang, pemimpin-pemimpin licik. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Tahu. Kami hanya iman kepadamu ya Allah.
Kami hanya punya penolong hanya Engkau ya Allah. Dan kami hanya punya pemimpin satu ya Allah. Nabimu, utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerima mengabulkan doa kita semua. Ya Allah, jangan terlalu lama ya Allah dikabulkannya ya Allah. Jangan terlalu lama ya Allah. Segera ya Allah. Ajil lana ya Allah. La sabra lana ya Allah. Nggak sabar ya Allah. Nggak kuat kita ya Allah. Semoga Allah mengkabulkan dan seluruh bangsa Indonesia selamat. Seluruh negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia diangkat oleh Allah derajatnya. Dan seluruh rakyat Indonesia sehat, afiat, kaya raya, subur makmur, aman segala-galanya dari kejahatan komunis, ateis. Sekian dari Abi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.